Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Popeye Jalanan. Oke, di video kali ini saya akan bercerita sedikit ya mengenai sistem hidroponik saya ini dan sistem hidroganik saya ini. Jadi kemarin banyak yang menanyakan perihal hidroponik ini, apa sih perbedaan hidroponik dan hidroganik. Jadi yang pertama itu medianya, media tanamnya. Kemarin juga ada yang menanyakan berapa isi tanah yang ada di sayur ini. Jadi sayur ini yang sistem hidroponik itu tidak menggunakan tanah. Kalian bisa lihat. Itu menjawab salah satu komentar ya yang ada di YouTube saya. Jadi sistem hidroganik dan hidroponik ini yang membedakan adalah sistem media tanamnya itu menurut saya ya, karena saya sendiri pemula, jadi kalau salah ya mohon dikoreksi dengan bijak, jangan langsung menghujat saya. Oke, simpelnya seperti itu. Dan ini tanaman sawi saya menjelang panen. Untuk rangkuman video hidroponik ini mungkin 5 hari ke depan saya akan buat, mungkin, insya Allah lah. Jadi yang saya bahas ini adalah bawang merah saya. Nah, sudah seperti ini. Dari mulai tanam itu sampai sekarang, ini usianya sekitar 25 hari, saya sedikit lupa, tapi ini sekitar 25 hari. Jadi sistem ini menggunakan sistem hidroganik, beda jauh dengan sistem hidroponik. Yang beda bukan sistemnya, tapi medianya yang jauh ya. Karena hidroponik menggunakan busa dan hidroganik menggunakan media, yaitu kohe yang sudah difermentasi. Kemarin coba ditutup. Kemarin juga diprotes karena penyebutan yang salah. Ini fermentasi kohe. Nah, itu prosesnya ada di video saya sebelumnya ya, yang di playlist hidroganik. Jadi sudah saya bedakan di playlist. Kalian bisa lihat hidroganik dan hidroponik. Jadi kalau kalian mau mempraktekkan yang sistem hidroganik, silakan cek di playlist hidroganik. Nah, ini komplit dari mulai pengeboran pipa sampai fermentasi kohenya, penanaman bawang merahnya, itu sudah ada di playlist hidroganik. Jadi untuk kalian yang memakai sistem hidroganik, silahkan kunjungi playlist saya yang berjudul hidroganik. Jadi ini kelebihannya, kita bisa menambahkan kolam. Nah, itu kolam ikan yang kebetulan saya isi ikan lele. Seperti ini, tetap tumbuh lumut ya, karena memang langsung terkena sinar matahari. Nah, ini saya sedikit pilek, mohon maaf kalau suaranya agak sedikit bindeng ya. Itu tadi kelebihan yang pertama. Jadi selain kita bisa menanam sayuran, bisa untuk sayuran mungkin yang durasinya agak panjang ya. Jadi sekitar 3 bulan itu bisa kita tanam di sini, sistem hidroganik ini. Dan setelah ini panen, kita bisa panen ikan. Nah, di sini ada ikan. Ini baru kecil sih, baru saya buat 1 lonjor saja karena ini baru pertama kali saya mencoba dan saya ingin berbagi saja. Dari awal sampai akhir video nanti bisa kita lihat sampai beliau ini panen sama ikannya. Kalau ikannya baru masuk belum lama karena nunggu airnya jadi dulu. Karena ini saya kombinasikan dengan sistem bioflok untuk kolamnya dan atasnya hidroganik. Nanti apakah ada pengaruh yang signifikan, kita lihat bersama-sama. Nanti kita tunggu perkembangan selanjutnya.
Nah, itu ada kawan saya sana, Bung Bu, yang sedang ngopi, tapi nggak ada kopinya, dia ngeteh. Nah, ini sistem kolamnya saya menggunakan bioflok ya, jadi menggunakan oksigen untuk membantu untuk mengisi oksigen yang ada di dalam kolam. Jadi kita melibatkan beberapa organisme untuk sistem bioflok ini. Tapi ini tidak saya jelaskan sekarang karena saya baru nyoba ya. Ini nanti saya jelaskan setelah panen lah, kalau memang ini sistemnya cocok di sini dan bisa saya lakukan, nanti akan saya share di sini. Saya menggunakan 4 titik aerator. Jadi di sana ada, di ujung sana, di pojokan ada 2, dan ini ada 2. Dan untuk alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat instalasi seperti ini, yang pertama adalah paralon. Untuk sirkulasi airnya, apa sistemnya? Nanti sekarang kita lihat di situ ada pipa ya, pipa 3/4 itu di bawahnya ada pompa. Saya menggunakan pompa dengan daya tekan 2 meter dengan taran air 2000 liter per jamnya. Itu estimasi yang saya dapat melalui data di wadahnya ya. Itu pompa, kita naikkan air kolam ke parlon ini, terus masuk membasahi media yang ada di nelpon. Oke, saya sambung ya, tadi ada yang nelpon jadi terputus rekamannya. Jadi dari pompa itu sistemnya kita naikkan air kolam ke paralon ini, terus balik lagi mengalir ke sana, terus balik lagi ke kolam. Nah, fungsinya jadi kita sambil menyerap kotoran ikan yang ada di bawah, mengurangi lah sistemnya. Jadi amonia yang ada di dalam kolam ini berkurang. Jadi kotoran ikan kita naikkan ke sini, terus lewat sini ya, itu. Nah, itu kalian bisa lihat. Nah, terus sana sampai ujung sana, kembali lagi ke kolam. Jadi ini airnya bersih. Bening ya. Kotorannya nyangkut di sini. Di parlon juga nyangkut. Tuh. Nyangkut semua kotorannya. Jadi kotoran ikan kita bisa manfaatkan untuk tambahan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman ini. Nah, di samping kita sudah menyiapkan tanaman hidroponik tadi, tanaman kohe fermentasi tadi, kita juga menambah asupan gizi mereka ini dari kotoran ikan. Terlebih lagi, air yang ini itu membawa oksigen untuk ikan-ikan yang ada di dalam kolam. Itu kelebihan sistem hidroponik yang saya buat. Jadi ini bukan yang saya buat, tapi ini saya dapatkan dari Pak Basiri ya, yang ada di Malang. Dulunya saya akan nanam padi di sini, tapi setelah saya pikir-pikir kurang produktif ya, untuk ukuran segini untuk padi kurang produktif. Jadi saya pindah ke bawang merah, dan ini alhamdulillah pertumbuhannya juga bagus. Ini usia sekitar 25 hari setelah tanam. Nah, itu video penanamannya ada di channel saya, di Bales Hidroganik. Sekali lagi, sistem ini, hidroganik ini dan hidroponik ini berbeda media tanamnya. Kalau hidroganik menggunakan media tanam kohe yang difermentasi. Kalau ini dia cukup air saja, tapi diberikan nutrisi dari tandon. Jadi sistemnya sama, air diangkat ke atas, mengaliri paralon, balik lagi ke tandon. Ini untuk yang hidroponik. Ini akan saya buatkan video 5 hari ke depan untuk rangkuman video saya sebelumnya, karena banyak yang menanyakan atau banyak yang belum paham mengenai sistemnya atau cara membuatnya atau gimana ya. Ya nanti saya jelaskan di situ. Sementara masih saya upgrade di bawang merah hidroganik ini. Jadi ini
panas ya atau mati. Ini saya belum tahu penyebabnya apa memang bibitnya dulu yang kurang bagus atau apa, karena yang lain masih bagus ya. Wah, terutama ini subur sekali, banyak sekali cabang, dan kabarnya satu cabang ini adalah satu siung bawang merah. Ini cukup banyak sekali nanti isinya. Oke, saya rasa cukup. Nantikan terus video saya selanjutnya untuk memantau perkembangan bawang merah yang saya tanam ini dan ikan-ikan yang ada di dalamnya. Jadi ini sekali lagi saya mengombinasikan antara sistem kolam bioflok dan sistem hidroganik. Ingat ya, hidroganik. Kalau untuk nanya ini modal habis berapa, nantinya hasilnya berapa, ya sekali lagi ini baru kecil. Jadi kalau kita hitung-hitungan hasil ya masih kecil. Kita nggak bisa lah. Kalau ada kemarin yang modal, ada yang bilang ya kalau modal segitu, kalau hasil segitu apa ya cukup untuk kebutuhan sebulan. Ya modalnya aja 1 juta. Masa iya kita dari 1 juta itu kita putarkan untuk makan sebulan? Apalagi putarannya nunggu sebulan sekali ya kan. Ya menurut saya pertanyaannya apa ya, kurang pas aja lah kalau untuk di bidang ini ya. Jadi ini kalau kecil ya dibilang sampingan ya sampingan, dibilang hobi ya hobi. Kalau skalanya agak lumayan seperti ini ya rada lumayan juga hasilnya. Ini semuanya ini ada 1.600-an lubang, sama yang di sana itu baru usia 10 hari. Ini sudah menjelang panen. Dan ini ranca-ranca, ini sulaman banyak yang tertinggal kemarin karena memang terjadi cuaca yang kurang bagus di daerah saya. Jadi di sini daerahnya seperti ini. Nah ini mendung. Pernah waktu itu seminggu mendung hujan, makanya banyak yang mati. Itu akibat pH air yang sangat tinggi, kurang sinar matahari. Jadi ya begini banyak yang nyulam. Nanti akan saya evaluasi kembali apa ada kesalahan di nutrisi atau di cuaca. Yang jelas itu cuaca lah, karena yang lainnya oke. Daya tahan sayuran ini menurut saya di 2 minggu ke bawah itu rada kurang, tapi kalau udah 2 minggu ke atas dia sangat kuat. Jadi ya yang udah gede selamat. Tuh menjelang panen walaupun kurang merata tapi bagus. Oh hijau kan. Itu adalah tanaman azolla saya sebagai pakan alternatif lele saya nanti kalau di usia 2 bulan. Oke ya, cukup ya. Jadi untuk yang kurang jelas untuk masalah hidroponik, nanti akan saya buatkan video khusus rangkuman instalasi hidroponik sederhana. Untuk yang bertanya di komentar, mohon dibaca lagi yang di bawah-bawahnya, karena banyak pertanyaan yang sama dan saya menjawabnya pun sama. Jadi jangan malas lah. Kalau kita mau memasuki bidang baru itu ya jangan malas untuk belajar. Jadi nantinya nggak akan putus di tengah jalan. Jadi intinya semangat, jangan malas belajar, pokoknya intinya jangan malas belajar. Itu aja dari saya. Oke, salam dari saya Bapak Jalanan, dan saya akhiri video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.